Denada tak berhenti bersyukur karena meski sudah berpisah dengan Jerry Arum mantan suaminya, komunikasi masih terjalin dengan baik. Pun begitu halnya hubungan Denada dengan keluarga Jerry. Hal inilah yang membuat Denada berinisiatif membuat pertemuan Aisyah dan Jerry. Sampai-sampai mantan penyanyi rap ini tak bisa tidur karena ingin menyiapkan momen pertemuan tersebut dengan indah dan tak terlupakan. Denada akhirnya bisa tersenyum bahagia melihat Aisyah bersua kembali dengan Jerry Arum. Ya, hal ini karena putrinya sudah lama tak bertemu dengan ayah kandungnya sendiri. Karena lama mendekam di dalam penjara akibat kasus narkotika. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Alhamdulillah, kabar baik, sehat alhamdulillah. Karina kan sekarang bolak-balik Jakarta Singapura, itu ngatur jadwalnya di mana? Ya sebenarnya ngatur jadwal yang paling penting itu adalah pada saat, karena kan Aisyah udah sekolah gitu, jadi di Singapura itu kewajibanku adalah untuk memastikan dia sekolahnya lancar, tapi juga memastikan urusan check up-nya dia, kontrolnya dia juga lancar. Jadi kalau aku membaginya itu ya pasti dengan memastikan bahwa jadwal pekerjaanku itu kalau bisa sebisa mungkin aku atur jangan sampai bentrok sama jadwal kontrolnya dia, sama jadwal apapun sekolahnya dia gitu. Kayak kemarin nih misalnya dia lagi ada acara di sekolahnya di mana dia tuh tampil gitu, dia perform di acara kayak musikal gitulah di sekolahnya gitu. Sementara pas di hari itu aku harus ada acara di Indonesia. Jadi yang aku lakukan pada saat itu aku pulang ke Singapura cuma buat acara itu, selesai acara itu kalau balik lagi ke Indonesia. Itu tuh kayak jadi hal yang emang akhirnya setelah 5 tahun ya, akhirnya alhamdulillah udah bisa aku siasati, udah bisa aku sesuaikan. Termasuk pada saat kemarin dia ulang tahun, terus dia kan minta kepengen bikinin pesta begini gini ya, pesta kecil-kecilan lah gitu. Tapi pada saat itu aku mesti kerja, ada jadwal kerja. Jadi yang aku lakukan adalah aku kerja di Surabaya waktu itu, aku pulang ke sana pagi-pagi, aku atur nyiapin pestanya, selesai dia pesta, aku cuma nginep semalam, besokannya pagi-pagi aku udah mesti pulang lagi ke Indonesia gitu. Jadi biar gimana pun pasti hal-hal event-event seperti itu aku berusaha untuk semaksimal mungkin hadir gitu. Kemarin mungkin pertemuan dengan papanya seperti apa sih mungkin pertemuan itu? Iya, alhamdulillah seneng ya, bersyukur, senang karena kan itu memang udah momen yang dinanti-nantikan baik oleh Aisyah maupun oleh papanya dan juga untuk aku. Jadi senang sih dan bersyukur alhamdulillah karena Allah lancarkan dan mudahkan. Aisyah sendiri sebelum ketemu ada mungkin katanya sempat nggak bisa tidur atau apa gitu? Enggak sih, dia enggak, karena dia nggak tahu akan ada pertemuan itu. Aku yang nggak bisa tidur selama sebulan 2 bulan itulah aku merencanakan planning hari itu. Jadi aku yang nggak bisa tidur ya. Mungkin kalau orang mungkin ngelihat ya pasti kayak berlebihan sekali gitu aku sampai sebegitunya gitu. Tapi buat ibu yang pernah melewati apa yang kami lewati pasti akan paham gitu kenapa hari itu tuh menjadi hari yang penuh dengan perencanaan yang matang, dengan pertimbangan gitu. Tapi nggak apa-apa, buat aku sih itu nggak sama sekali, aku tidak komplain sama sekali, aku nggak bisa tidur apa segala macam ribet merencanakan pun aku dengan sangat amat senang hati karena aku melakukan itu buat anakku gitu. Jadi aku tahu dia sangat amat ingin ketemu papanya dan dia menanti-nanti hari itu, makanya aku nggak mau kasih tahu sama dia. Dia tuh nggak tahu sampai kita udah nyampe ke Batam, udah nyampe ke resort itu pun dia nggak tahu kalau dia mau ketemu sama papanya. Baru setelah kita nyampe di situ, pas papanya udah datang, barulah dia tahu bahwa dia mau ketemu sama papanya. Kenapa? Karena sampai sebegitunya. Aku tahu kayak aku tuh orangnya kalau ada hal baik yang aku tahu sedang aku rencanakan gitu, aku berusaha untuk nggak mau ngomong sama siapapun gitu. Banyak berdoa aja, banyak pikir supaya Allah mudahkan gitu. Alhamdulillah Allah mudah. Tapi komunikasinya gimana Karina after pertemuan itu so far? Komunikasi alhamdulillah baik. Sebenarnya dari sebelum pertemuan pun komunikasi antara Aisyah dan papanya, antara aku dengan papanya, antara kami dengan keluarga papanya itu sangat amat baik gitu. Apalagi ya
kemarin kan kita terpisah dengan adanya pandemi sekian tahun gitu, terus terpisah dengan papanya yang ada di dalam gitu, sehingga akses untuk Aisyah komunikasi dengan papanya juga sangat amat terbatas kan. Jadi kita sedang menikmati lah masa-masa ini, termasuk aku menikmati masa dimana anakku bisa ngobrol sama papanya anytime, kapan aja gitu kan, nggak perlu dibatasi lagi. Dan itu hal yang aku nikmati dan aku syukur. Nah, tahun baruan ini apakah ada rencana juga Bang Jerry juga ke Singapura atau? Papanya Aisyah tuh masih belum boleh keluar dari Indonesia karena itu peraturan sehubungan dengan kemarin ya, situasinya kemarin. Jadi setelah dia bebas tuh memang belum boleh meninggalkan Indonesia. Aku masih belum dapat kabarnya kapan sudah boleh keluar negeri. Ya, tapi sementara ini ya kalau Aisyah sama papanya mau ketemu, ya terpaksa, memang bukan terpaksa sih, tapi mau tidak mau harus kita yang datang ke Indonesia gitu. Oke, berarti ada planning kak atau libur New Year? Saat ini masih belum ada planning karena mengingat berbagai macam situasi ya yang kayaknya menurut aku belum terlalu kondusif untuk kita travel gitu. Pertama karena memang kita juga tahu angka COVID baik di Singapura maupun di Indonesia juga sedang lumayan naik gitu ya. Jadinya kita berusaha untuk menjaga semaksimal mungkin gitu. Tapi pastilah sudah merencanakan untuk pertemuan berikutnya. Apalagi Aisyah seneng banget loh. Itu kemarin pada saat kita ke sana ya ketemu bapaknya, itu pertama kali Aisyah menginjakan kaki di tanah air setelah 4,5 tahun. Jadi dari mulai tahun 2018 dia nggak pernah pulang ke Indonesia kan. Kemarin itu baru pertama kali lagi, dan dia tuh berasa pada saat dia masuk Batam itu ya dia merasa kayak I'm in Indonesia gitu loh. Jadi ini Indonesia loh ibu gitu. Yang dia excited banget gitu. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah dimudahkan untuk kedepannya planning-planning seperti itu. Tapi kalau reaksi Kak Aisyah sendiri nih pas ketemu sama Ayani gimana sih reaksi pertama? Happy lah, pasti dia happy, dia surprise karena dia nggak tahu kan bahwa itu akan terjadi. Jadi dia surprise banget, dia seneng banget. Tapi memang yang jadi lucu adalah melihat dinamikanya antara mereka berdua hari itu. Karena kan memang nggak ketemu selama sekian lama ya. Pasti ya ada perasaan mungkin di awal-awal ada canggungnya sedikit, ada perasaan kayak awkwardnya sedikit gitu. Tapi aku menikmati sekali, makanya aku video-videoin terus diem-diem gitu dari belakang mereka tuh ngapain aja gitu. Aku lihat mereka tuh kadang-kadang cuma jalan berdua di pinggir pantai, karena kita waktu itu kebetulan ke resort yang sebelah pinggir pantai ya, jadi mereka berdua jalan di pinggir pantai berdua sambil ngobrol entah apa gitu ya yang diobrolin. Dan gestur-gestur bapak anak gitu loh yang aku lihat pada saat itu, secara baik secara fisik maupun secara kita kan bisa lihat ya auranya tuh berubah gitu, berbeda pada saat dia memang mereka bertemu gitu. Jadi itu semua aku abadikan banyak-banyak di video gitu, karena itu kan momen yang membahagiakan buat aku juga. Berarti Aisyah banyak bertanya waktu pasca pertemuan, setelah pertemuan kemarin banyak mempertanyakan. Enggak sih, karena dia sebenarnya sedikit banyak udah tahu, dia udah cukup kita berikan informasi secukup-cukupnya untuk mengetahui keadaan dan situasinya, termasuk kenapa papanya masih belum boleh ke Singapura gitu. Jadi dia sudah sangat mengerti dan dia pun bisa memahami bahwa pertemuan itu ya kita bertemu di situ, habis itu kita akan kembali ke Singapura dan bapaknya akan kembali